Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua nih? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan salah satu tugas dalam mapel sejarah. Dan kali ini saya akan mempresentasikannya di video kali ini. Dan terutama kepada guru saya yang sedang menonton video ini, semoga enjoy this video, enjoy this presentasi, my presentation. Semoga menyelesaikan salah satu tugas saya. Dan tugasnya adalah membuat presentasi tentang materi yang sudah dijelaskan di sekolah. Dan kebetulan saya mendapatkan materi yaitu tentang demokrasi liberal. Ada yang tahu nggak sih apa itu demokrasi liberal? Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman ada yang belum tahu nih, demokrasi liberal itu terjadi pada tahun jabatannya Insinyur Soekarno, berarti pada zaman Orde Lama. Demokrasi liberal terjadi dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Dan tanpa berlama-lama lagi, daripada kelamaan di opening, langsung saja kita mulai pembahasan tentang demokrasi liberal di slide selanjutnya. Check it out. Nah, teman-teman semua, kalau kalian ada yang belum tahu nih, saya di sini akan menjelaskan beberapa subbab dari materi demokrasi liberal. Di sini sudah terlihat oleh teman-teman semua ada 6 poin yang akan saya bawakan atau saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah ciri-ciri demokrasi liberal itu seperti apa. Kedua, kebijakan politiknya seperti apa. Ketiga, kebijakan ekonominya seperti apa, naik atau turun. Keempat, kelebihan dan kekurangannya. Kelima, kabinet-kabinet apa saja yang terdapat pada demokrasi liberal. Yang keenam, yang pastinya adalah kesimpulan dari materinya. Kalau kita menjelaskan suatu materi, pasti akan ada kesimpulan atau dampak yang didapatkan dari demokrasi liberal tersebut. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke poin yang pertama, ciri-ciri demokrasi liberal. Sebelum itu, kita belum tahu definisi demokrasi liberal itu apa ya teman-teman ya. Jadi sebentar, kita mundur dulu sebelum masuk ke ciri-ciri. Definisi dari demokrasi liberal itu sendiri. Oke, wah ada Pak Insinyur Soekarno di samping kiri nih, lagi tunjuk tangan. Kita fokus lagi, kita luruskan lagi. Definisi dari demokrasi liberal itu adalah sistem politik dengan banyak partai. Tuh. Adapun kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Konsep demokrasi ini pada dasarnya merupakan model di mana posisi badan legislatif lebih tinggi dibandingkan badan eksekutif. Perdana Menteri memimpin sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dalam demokrasi parlementer dipegang oleh presiden. Demokrasi liberal menjunjung tinggi kebebasan rakyat berpolitik ataupun individualisme. Pasalnya, model ini berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan seluruh rakyatnya punya derajat dan hak yang sama. Dapat diartikan bahwa demokrasi liberal ialah sistem yang berdasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negaranya dianggap bisa menjadi pihak yang punya kuasa tanpa memandang suku, agama, hingga ras asal dari individu tersebut. Berarti definisinya saja kita sudah melihat bahwa ada kebebasan dalam hak memilih pada rakyat. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke poin pertama, ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, dia adanya kebebasan individu terfasilitasi. Kedua, parlemen memegang posisi yang kuat terhadap kabinet. Ketiga, semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik. Keempat, penentuan kebijakan didasarkan atas keputusan mayoritas. Kelima, terbatasnya kekuasaan pemerintah. Keenam, presiden dan wakil bertugas sebagai kepala negara saja. Yang ketujuh, pemerintah dapat membentuk hukum. Yang terakhir, yang kedelapan, konstitusi menjadi landasan penting bagi negara. Kita masuk teman-teman ke poin yang kedua.
yaitu tadi kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, teman-teman harus tahu juga Konferensi Asia Afrika itu apa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai lanjutan pertemuan antara pimpinan negara Asia Afrika. Untuk apa? Untuk mengupayakan kedamaian, teman-teman. Konferensi ini memunculkan relasi dan kekuatan baru antar negara baru, serta membuat Indonesia memperoleh dukungan dalam merebut Irian Barat, serta persetujuan dui kewarganegaraan dengan RRC. Jadi dalam merebut, Indonesia itu usaha untuk merebut Irian Barat, teman-teman. Kalau teman-teman harus tahu. Yang kedua, kebijakannya adalah pemilu 1955. Pemilu ini adalah pertama kalinya dilaksanakan sejak Indonesia merdeka tahun 1955. Kegiatan ini perlu dilaksanakan dalam rangka memperoleh legitimasi sebagai penyelenggara negara demokrasi. Pemilu konstituante dilaksanakan pada 15 Desember dan pemilu DPR pada 22 Desember. Hasilnya apa? Hasilnya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI sebagai pemenang pemilu dan menghasilkan Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua. Yang ketiga, politik luar negeri bebas aktif. Sikap ini ditunjukkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam gerakan non-blok serta memprakarsai Konferensi Asia Afrika sebagai bentuk penghimpunan kekuatan yang tidak memihak serta dapat berhubungan dengan semua negara yang menjunjung tinggi kedamaian dunia. Baik teman-teman, kita lanjut ke poin yang ketiga. Ayo, kita fokus lagi. Kita bincangkan bersama-sama di sini. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, ada gunting Syarifuddin, yaitu duit dibagi menjadi dua. Yang kedua, ada gerakan benteng, yaitu memberikan pinjaman. Ketiga, ada nasionalisasi di Java Sebang, yaitu ambil alih kepemilikan oleh Indonesia. Bisa dicontohkan mungkin seperti Kota Tua, seperti dan yang lain. Yang keempat adalah ekonomi Alibaba, persaingan finansial ekonomi. Bersaing nih. Yang kelima, perencanaan pembangunan 5 tahun dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang terakhir, yang keenam, adalah Musyawarah Nasional Pembangunan, usaha untuk mengubah rencana pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Jadi di kebijakan ekonomi ini yang keenam, poin keenam ini, dia emang sengaja ada rencana untuk mengubah pembangunannya supaya tidak asal membangun. Karena kalau asal membangun tidak sesuai kebutuhan, akan menghabiskan uang negara saja. Oke, itu dia pembahasan tentang pembahasan tentang kebijakan, teman-teman, di masa demokrasi liberal, yaitu kebijakan politik dan juga kebijakan ekonomi yang sudah dijelaskan. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan pada masa demokrasi liberal. Terdapat banyak kelebihan di sini, teman-teman bisa lihat. Ada 6 poin yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Pertama, terjadi perbedaan pandangan yang dapat terakomodir karena setiap orang dapat membentuk partainya sendiri. Pertama. Kedua, terbatas dan mudahnya kekuasaan pemerintah dapat diawasi. Ketiga, rakyat berpengaruh terkait suara. Keempat, pengawasan lebih baik. 5. Pembuatan kebijakan yang singkat. Dan yang terakhir, jelasnya tanggung jawab dan kebijakan. Jadi kelebihan di sini ada 6. Kekurangannya ada berapa? Ada 3. Jadi tidak terlalu setara. Lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Kekurangannya adalah: pertama, kabinet mudah bubar. Kedua, sulit berhasil mencapai tujuannya. Yang ketiga, parlemen disalahgunakan. Bisa dilihat setelah ini, teman-teman. Baik, jadi teman-teman semua, kita lihat dari poin kekurangan yang sebelumnya adalah kabinet yang mudah bubar. Itu seperti apa? Bisa ditampilkan pada slide ini, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Pertama adalah kabinet Natsir, yaitu dia menjabat dari 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Hanya 1 tahun.
Nah, sebelum ke sebelahnya, kita bahas dulu kebijakan apa sih yang dibuat oleh Kabinet Natsir pada masa jabatannya. Yang pertama, dia mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu untuk Dewan Konstituante. Yang kedua, dia membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha. Yang ketiga, memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat. Kenapa Kabinet Natsir hanya setahun? Pasti mempunyai alasan kenapa dibubarkannya. Nah, karena dia gagal memperjuangkan Irian Barat. Kita move on ke sebelahnya. Kabinet yang kedua setelah Kabinet Natsir, yaitu adalah Kabinet Sukiman dan Suwiryo. Dia dua orang dalam satu kabinet. Dia menjabat pada tahun 27 April tahun 1951 sampai 23 Februari 1952. 1 tahun. Dia melaksanakan kebijakan pada berikut. 1. Menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi. Yang kedua, dia menyelesaikan persiapan pemilu. Yang ketiga, dia menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian. Yang keempat, dia memasukkan Irian Barat ke wilayah RI secepatnya. Kenapa dia bisa dibubarkan? Karena dia menyetujui MSA atau bantuan dari Amerika Serikat, bantuan ekonominya, teman-teman. Selanjutnya ada Kabinet Wilopo, kabinet yang ketiga. Dia menjabat selama 3 April 1952 sampai 3 Maret 1953. Dia mempunyai kebijakan selama beroperasi adalah 1. Dia melaksanakan pemilu. Yang sebelumnya di kabinet Sukiman Suwiryo dia mempersiapkan pemilu. Di Kabinet Wilopo dia melaksanakan pemilunya. Yang kedua, memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional. 3. Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia. Berarti posisi di kabinet ketiga ini, teman-teman, Irian Barat belum masuk ke wilayah RI. Dan dibubarkannya kenapa? Karena peristiwa Tanjung Merawa pada Sulawesi. Selanjutnya, kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Dia menjabat dari 31 Juli 1953 sampai 24 Agustus 1955. 2 tahun nih, teman-teman, berarti di Kabinet Ali. Kebijakan yang dibuat selama kabinet ini beroperasi ialah 1. Memperbaharui politik. 2. Segera melaksanakan pemilu. 3. Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional. Yang keempat, memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. Yang kelima, memberantas korupsi dan birokrasi. Dia dibubarkan kabinet ini. Kabinet Ali Sastroamidjojo I itu dibubarkan karena pertengkaran NU dengan Ali Sastroamidjojo I. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Dia menjabat dari 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini mempunyai kebijakan selama beroperasi, yaitu 1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, contohnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 2. Dia menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. 3. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. 4. Dia memberantas korupsi. 5. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Dan Kabinet Burhanuddin Harahap dibubarkan karena sudah selesai melaksanakan proker. Dibubarkan dengan cara baik, teman-teman. Di Kabinet Burhanuddin Harahap dia telah menyelesaikan segala proker dia. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Yang pertama dan yang kedua. Berarti Kabinet Ali dia menjabat 2 kali. Masa jabatannya dari 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua ini pasti mempunyai kebijakan yang baru.
Pertama, menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral. 2. Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto RI. Yang ketiga, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang keempat, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, dan lain-lain. Nah, Kabinet Ali Sastro Amijo yang kedua, dia dibubarkan karena mundurnya Masyumi. Next, kabinet terakhir, yaitu kabinet yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Dia mempunyai masa jabatan dari 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Memiliki kebijakan selama beroperasi ialah 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik. 3. Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB. 4. Perjuangan Irian Barat. Yang kelima, mempergiat pembangunan. Dan kabinet terakhir ini mempunyai hasil, yaitu deklarasi Juanda atau batas wilayah, dan mengakhiri kabinetnya karena dekret presiden. Hasilnya adalah deklarasi Juanda. Dan di sebelahnya teman-teman bisa dilihat, teman-teman, ada dokumentasi seluruh kabinetnya. Ini seluruh kabinet dari yang pertama sampai yang akhir. Oke, teman-teman semua, kita telah membahas tadi perjalanan atau pembahasan materi selama demokrasi liberal dari awal sampai dengan sekarang sudah di kesimpulan. Udah terlihat nih kesimpulannya ya. Jadi sambil dibaca bisa, sambil dengerin saya juga bisa. Mengapa demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia hingga akhirnya mengalami keruntuhan? Adalah karena dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengolahan konflik, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, struktur sosial yang masih sangat hierarkis. Jadi, karena ciri utama demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet, sehingga hal ini menyebabkan jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai atau kabinet formatur bisa dibilang. Nah, dampaknya apa? Dampak dari demokrasi liberal itu apa, teman-teman? Nah, di sini saya sudah menyimpulkan nih, dapat referensi-referensi bahwa dampak dari demokrasi liberal adalah pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Karena masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya, karena tidak ada partai yang selaku pionir atau pelopor pertamanya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulan dari masa demokrasi liberal yang saya ambil atau saya simpulkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan itu, teman-teman semua, telah selesai penjelasan dari saya terkait materi demokrasi liberal. Jadi mohon maaf sekali jika ada kekurangan atau kesalahan kata dari penjelasan saya, atau ada yang kurang jelas, atau ada yang bisa dikoreksi oleh teman-teman semua. Silakan bisa komentar kepada saya langsung di komentar bawah. Jadi kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi semoga bisa jelas kepada teman-teman semua, informasinya bisa diambil, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada saya pribadi dan penonton-penonton video ini. Dari saya cukup sekian. Saya Muhammad Fatih Anwari, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.